Baik, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya di dalam kehidupan kita. Hingga pada pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di kantor ini untuk kita fellowship, berdoa, menyembah, memuji Tuhan, dan terlebih lagi kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa, kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang malam hari kami sudah dijaga Tuhan, dan kami bersyukur Engkau menganugerahi kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami kembali berkumpul di kantor ini untuk kami beribadah, membaca firman-Mu dan berdoa sebelum kami memulai kehidupan, kegiatan pekerjaan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkan dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Surat Yakobus pasal 4, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua pembegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 17 mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita. Seperti dikatakan ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan saudara dikasihi Tuhan, memang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik 1 jam, kemudian siang, sore, atau malam, bahkan esok. Tidak seorang pun yang bisa memprediksi kapan ia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, atau mungkin dia akan mengalami kematian. Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, merancangkan sesuatu, dan memang itu baik. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini agar kita jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan-perencanaan kita, bahwa kita harus melibatkan Tuhan dan berdoa memohon agar Tuhan campur tangan dalam kehidupan, pekerjaan, bahkan rencana-rencana kita ke depan. Dan kita tahu bahwa seperti dikatakan tadi, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya saudari kasih Tuhan, hidup ini singkat. Karena hidup ini singkat, maka kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, yaitu adalah dengan kita melayani dan melakukan yang positif, yang baik, yang tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Apakah kita melakukan yang positif buat keluarga kita? Apakah kita melakukan positif hal yang baik buat orang lain? Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita hidup
dan bermanfaat bagi orang lain, karena memang itulah yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, karena hidup ini singkat, maka mari kita menggunakan waktu dan kesempatan yang singkat ini untuk kita bekerja dan memberikan buah bagi kemuliaan Tuhan, melayani, bekerja, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat ke-15 juga berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita mengerjakan, melakukan, merencanakan sesuatu, maka kita jangan lupa untuk berdoa bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus benar-benar dalam doa kita, dalam hidup kita berkata demikian, kalau jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sama halnya juga kita hidup, melakukan sesuatu, mengerjakan dan mempersiapkan sesuatu. Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan bisa melakukan A, B, C dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan juga 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Artinya jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, artinya kita menjadi sombong. Kita memegahkan diri kita karena keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai, target-target program yang sudah kita capai dan berhasil, dan orang akan memuji dan menilai kita bahwa kita sukses, berhasil. Tetapi janganlah sampai kita memegahkan diri kita sombong atas keberhasilan-keberhasilan itu. Karena apa? Karena kita jangan sampai lupa bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam apa yang kita buat dan kita kerjakan, lakukan. Oleh sebab itu, sebagai ayat terakhir ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, salah satu yang membuat kita bisa berdosa bukan karena mencuri, membunuh, dan lain-lain, tetapi saat kita tahu bagaimana kita harus menolong, berbuat baik dengan sesama kita, tetapi kita tidak melakukannya, ya firman Tuhan mengatakan kita berdosa. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini biarlah akhirnya firman Tuhan terus mengingatkan kita, meneguhkan kita. Mungkin apa yang kita kerjakan, lakukan bagi orang lain, bagi siapa saja, bagi pekerjaan kita, mungkin itu di mata orang lain, di mata dunia itu tidak seberapa, ya tidak mungkin, tidak dinilai, tidak mungkin, tidak wah begitu. Tetapi ketika kita melakukan mungkin kecil saja bagi orang lain, dan itu dengan ikhlas, dengan tulus, kita melakukan itu sederhana, tetapi itu sudah menjadi berkat bagi orang lain, dan orang sangat begitu melihat sekecil apapun pemberian atau sekecil apapun yang kita buat kerjakan, mungkin itu bagi orang lain menerimanya itu sudah berarti, berharga, dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, biarlah kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan kita boleh renungkan bersama-sama dan terus mengingatkan kita dan mengajar kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang hidup dan terus memuliakan Tuhan lewat kehidupan, pekerjaan, pelayanan kita di dalam dunia ini, sehingga nama Bapa kita di surga dimuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Bila firman-Mu meneguhkan kami dan terus mengingatkan kami, agar kami jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan-perencanaan kami. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan syukur kami atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Pada pagi hari ini kita berdoa buat kegiatan kita hari ini, baik itu pelayanan kita hari ini maupun persiapan perayaan Natal tahun, dan juga kita akan mulai mengedarkan proposal Natal kita dan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kita serahkan ini kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan campur tangan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan, dan juga undangan yang akan diedarkan, dan segala sesuatu yang kita persiapkan, kita butuhkan, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, kepada Tuhan apapun yang kita kerjakan, lakukan. Kita percaya Tuhan pasti memberkatinya, karena kita
kita melakukan pekerjaan Tuhan ini untuk memuliakan Tuhan, dan kita juga minta sukacita di dalam kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga berdoa buat kehidupan kita sepanjang hari ini, baik itu Ibu Marta, Ibu Ros, dan setiap pribadi kita hari ini. Kita serahkan juga kepada Tuhan, dan Tuhan terus menyertai, campur tangan, memberikan hikmat kepada kita, terlebih lagi damai sejahtera bagi kita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan pekerjaan kita. Karena kita tahu hari-hari ini memang dunia sedang panas, emosi, tetapi kita kalau ada damai sejahtera, kita masih bisa menahan diri, kita masih bisa mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kan itulah kehendak Tuhan. Dan bahkan mungkin kita berdoa juga buat Bapak Kepala Kantor kita, Bapak Ramli, dan juga staf-staf yang ada pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti saya minta kesediaan daripada Ibu Julian yang akan mengadakan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam Yesus kasih dan karunia. Kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Ros. Kami serahkan juga hamba-hamba ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik dalam pelayanan mereka di gereja, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik itu juga dalam tugas mereka, baik sebagai guru pengawas, dan juga Bu Marta sebagai pemimpin kami di Langkara Kristen Gunungan. Tuhan, bila Tuhan memakai kedua hamba-Mu ini Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan-Mu, khususnya di dalam pertemuan ini Tuhan, memberi kemampuan, kesanggupan, hikmat, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur biar Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dalam pekerjaannya. Apa yang dikerjakan, lakukan yang Tuhan berhasil, dan memberikan hikmat kepada kami dan kami semua setiap pribadi kami hari ini, benar-benar bahas pribadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati kami Tuhan, kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi hikmat, kesehatan, kekuatan bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan persiapan-persiapan kami dalam merayakan Natal penyuluh P3K maupun penyuluhan PNS pada tanggal 30 November. Kami juga berdoa buat proposal-proposal yang akan kami edarkan. Tuhan menolong kami, menyertai kami, campur tangan, sehingga setiap orang-orang yang menerima proposal ini mereka tergerak Tuhan untuk mendukung prenatal kami ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para undangan yang akan kami undang dan segala sesuatu yang kami butuhkan perlukan Tuhan dalam persiapan prenatal ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami juga menyerahkan berdoa buat Bapak Kepala Kantor kami. Tuhan berikan hikmat, kepemimpinan dan kebijaksanaan dan keadilan kepadanya, dan bahkan sertakan akan Allah. Bapa di surga, Kau memberkati hamba-Mu, menyertai dia Tuhan dalam setiap apapun kebijakannya. Tuhan mampukan dan berikan kesehatan, kekuatan bagi Bapak Kepala Kantor kami, berikan kesehatan, keselamatan, perlindungan baginya Tuhan, sehingga dia diberi kemampuan memimpin kantor menangkap beban dan beban ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus haleluya, amin. Agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang pulih bagi ibu dan anak. Puji Tuhan dalam nama Yesus, kami bersyukur menyerahkan doa hamba-Mu dan kami Tuhan kesehatan keluarga hamba-Mu saya berikan hikmat bahkan kemudian dalam mengerjakan setiap tugas yang dikerjakan, karena ia boleh bekerja dengan baik, bahkan memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Tuhan, masih banyak yang berkati, kesempatan bagi anak Tuhan. Iya, amin.
Shalom.